Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifatul Nuzaimah dengan NIM 19240066. Di sini saya akan menjawab soal UAS usul tafsir wa qawaiduh. Jawaban untuk soal nomor 1 yaitu kaidah-kaidah usul tafsir yang berhubungan tentang asbabun nuzul, yakni yang pertama, al-qawlu fil asbabi mauqufun 'ala naqli was sama'i. Maksud dari kaidah ini adalah sumber pendapat mengenai asbabun nuzul harus berdasarkan riwayat dari sahabat dan mendengarkan langsung dari mereka, dan tidak boleh dari hasil ijtihad karena mereka yang menyaksikan langsung proses turunnya wahyu dan sebab-sebabnya. Kaidah ini tidak ada contohnya. Dan kaidah yang kedua adalah sababun nuzul lahu hukmur raf'i. Maksudnya adalah riwayat yang berkenaan dengan asbabun nuzul mempunyai hukum hadis marfu', yaitu hadis yang disandarkan langsung kepada Nabi SAW. Artinya bisa dibuat hujjah. Asbabun nuzul ada dua redaksi. Yang pertama sharih atau jelas, seperti perkataan sahabat, sababa nuzul hadzal ayah kada nutunut fanazalat. Sebab turunnya ayat ini begini, lalu turunlah ayat. Dan yang ghairu sorry atau tidak jelas, seperti perkataan sahabat, nazalat hadhil ayah fi kada. Ayat ini turun mengenai. Lalu kaidah yang ketiga adalah nuzulul Quran taratan yakunu ma'a takriril hukmi wa taratan yakunu qablahu wal aksu. Maksud dari kaidah ini adalah yang pertama, ada ayat-ayat Al-Quran turun bersamaan dengan penetapan dan pensyariatan hukum terhadap umat, hal yang paling rumit terjadi. Dan yang kedua, ada ayat turun duluan sebelum penetapan dan pensyariatan hukum penetapan, namun ayat itu mengandung indikasi bahwa nanti hukum tersebut akan disyariatkan. Dan yang ketiga, ada penetapan dan pensyariatan hukum dulu, baru setelahnya ayat turun dengan masa yang lama ataupun sebentar. Maksud hukum di sini tidak hanya terbatas pada hukum fikih, namun segala kandungan makna atau kejadian yang ditunjukkan suatu ayat. Adapun contoh dari yang bersamaan ialah seperti kewajiban puasa, hukum homer, dan masih banyak lagi. Contoh ini tidak bisa dihitung karena banyak. Dan contoh yang ayat duluan yang turun yaitu ayat qad aflaha man tazakka. Menurut sebagian ulama salaf, ayat ini menjelaskan zakat fitrah. Ayat ini turun sebelum hijrah dari hijrah Makkiyah, sedangkan zakat disyariatkan ketika di Madinah. Dan contoh ayat setelahnya yaitu ayat wudhu yang diturunkan setelah hijrah, termasuk surah Madaniyah. Padahal sholat diwajibkan di Mekah sebelum hijrah, dan Nabi SAW tidak pernah sholat tanpa wudhu. Dan kaidah yang keempat yaitu al-aslu 'adamu tikrarin nuzul. Maksudnya pada dasarnya suatu ayat tidak diturunkan berulang kali. Ini merupakan kaidah dasar. Tapi terkadang dikecualikan dari dasar ini, yaitu sebuah ayat diturunkan berulang kali karena ada asbabun nuzul lain yang riwayatnya sahih dan thubut. Ungkapannya sorry dan adanya kejauhan masa antara kedua kejadian, sehingga tidak dimungkinkan mengatakan turunnya ayat itu setelah semua sebab tersebut secara keseluruhan. Maka turunlah ayat dianggap berulang kali. Contohnya yaitu pada ayat Alif Lam Mim Gulibatir Rum. Riwayat Tirmizi mengatakan ayat ini turun ketika perang Badar, yaitu turun di Madinah. Sedangkan riwayat dari Ibnu Abbas, ayat ini turun di Mekah sebelum hijrah. Masa keduanya sangat jauh. Lalu kaidah yang kelima yaitu qad yakunu sababun nuzul wahidan wal ayat an-nazilah mutafarriqah wal aksu. Maksud dari kaidah ini adalah yang pertama, kadang satu asbabun nuzul itu banyak ayat, dan juga sebaliknya satu ayat mempunyai beberapa asbabun nuzul. Contoh yang satu asbabun nuzul untuk banyak ayat yaitu riwayatkan At-Tirmidzi, dikatakan Ummu Salamah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, orang laki-laki berperang sedang perempuan tidak, dan kita hanya mendapat separuh warisan.
maka Allah menurunkan wala tatamannaw ma faddalullahu bihi ba'dakum. Lalu ada innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati. Dan untuk contoh yang satu ayat mempunyai beberapa asbabun nuzul, yaitu pada ayat ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ayat ini asbabun nuzulnya yang pertama, Nabi SAW mengharamkan madu atas beliau, dan yang kedua, Nabi mengharamkan budaknya yang bernama Maryah atas beliau sendiri. Kedua riwayat ini sama-sama masyhur. Dan kaidah yang keenam adalah idza ta'addadat al-marwiyat fi sababin nuzul nudira ila thubut faqad tusiru ala sahih thumma al-ibarah faqad tusiru ala sharih fa in taqaraba zaman humila ala al-jami' wa in taba'ada hukima bi tikrarin nuzul aw tarjih. Apabila ada banyak riwayat asbabun nuzul, maka disaring. Yang pertama, dilihat kebenaran riwayatnya atau thubutnya, lalu diambil riwayat yang sahih. Yang kedua, lihat ungkapannya, lalu ambil ungkapan yang sharih atau jelas. Ternyata masih sisa banyak, maka apabila beberapa riwayat yang berbeda itu berdekatan waktu kejadiannya, maka dianggap satu kesatuan kejadiannya. Tapi apabila berjauhan waktunya, maka ayat tersebut dianggap turun berulang kali atau ditarjih. Contohnya pada surah Ad-Duha ayat 1-3, wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ayat ini mempunyai dua riwayat asbabun nuzul dan keduanya menggunakan ungkapan yang jelas. Pertama, riwayatnya sahih, yaitu cerita sedang sakit sehingga tidak bisa sholat 2 malam, lalu datang seorang perempuan dan berkata, "Saya harap setanmu telah meninggalkanmu." Dan yang kedua tidak sahih, yaitu cerita adanya anak anjing bahwa ranjang Nabi SAW sehingga Jibril alaihi salam telah mendatangi beliau. Maka dalam hal ini diambil riwayat yang sahih saja. Dan selanjutnya jawaban untuk soal nomor 2 adalah yang dimaksud tafsir Quran dan pendekatan linguistik, yaitu penafsiran Al-Quran dengan menjadikan bahasa sebagai objek kajian. Dalam memahami kandungan Al-Quran dibutuhkan pengetahuan bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ada beberapa kaidah yang harus diketahui, yaitu redaksi linguistik, tafsir atau perubahan bentuk kalimat, nahwu atau perubahan harokat akhir kalimat, ilmu ma'ani dan ilmu bayan dalam balaghah. Dan untuk memahami arti suatu kata dalam rangkaian redaksi suatu ayat, seorang terlebih dahulu harus meneliti apa saja pengertian yang dikandung oleh kata tersebut. Kemudian menetapkan arti yang paling tepat setelah memperhatikan segala aspek yang berhubungan dengan ayat tersebut. Dan kaidah penafsiran dengan corak linguistik itu yang pertama, fi tafsiril Quran bi muqtadal lughah yura'il ma'na al-aghlaba wal ashhara wal afsaha duna syadi au al-qalil. Dan yang kedua, qad yatajadzabul lafdhah al-wahidah al-ma'na wal i'raba fayutamassaku bi sihhatil ma'na wa yu'awwalu bi sihhatil i'rab. Dan kaidah yang ketiga, kullu ma'na mustambatu minal qur'ani ghairu jarin 'alal lisani al-arabi falaysa minal ulumi al-qur'ani fi syai'in. Dan yang keempat, la yajuzu hamlu al-fadil kitabi ala istilahil hadith. Dan jawaban soal nomor 3 yaitu maksud dari kaidah idza rattaba syari'ul hukma ala wasfi munasib fa inna dzalika yadullu ala anna thubutahu li ajlihi. Maksudnya adalah bila syari atau Allah mengungkapkan hukum setelah adanya sifat yang sesuai dengan hukum tersebut, maka hal ini menunjukkan bahwa hukum tersebut ditetapkan karena sifat itu. Kaidah ini masuk ke dalam mantuq ghairus sharih, yaitu mengaitkan hukum dengan suatu sifat yang bila sifat tersebut tidak dijadikan sebagai ilat hukum, maka penyebutannya menjadi tidak berarti. Yang demikian itu tidak mungkin terjadi dalam Al-Quran. Contoh penerapannya yaitu
pada ayat wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Ayat ini menunjukkan hukum potong tangan disyariatkan karena perbuatan mencuri. Mencuri ini sebagai ilat hukum. Dan jawaban soal nomor 4 yaitu contoh dari kaidah-kaidah penafsiran dengan corak linguistik. Untuk contoh dari kaidah yang pertama yaitu pada ayat la yaduquna fiha barda wala syaraba. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman. Sebagian ulama menafsirkan kata al-bardu atau baroda dalam ayat tersebut dengan an-naum yang berarti tidur. Makna seperti ini sedikit penggunaannya dalam bahasa Arab, sedangkan makna yang masyhur dari kata al-bardu adalah mendinginnya suhu tubuh, sehingga makan, tidur tidak memiliki kesesuaian dengan makna awal. Dan contoh dari kaidah yang kedua yaitu pada ayat innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair. Pada ayat tersebut terdapat dorf atau keterangan waktu yang berupa lafadz yaum. Jika dilihat dari maknanya, maka dorf tersebut berta'alluq atau bersambung pada masdar yang berupa lafadz roja'a. Akan tetapi i'rabnya bertentangan dengan penafsiran tadi, karena tidak boleh memisah antara masdar yang berupa roja'a dan makmulnya yang berupa yauma dengan lafadz lain, sehingga solusinya adalah mendatangkan amil atau fi'il yang sama dengan masdarnya tadi. Dan contoh dari kaidah yang keempat yaitu fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Pendapat sebagian orang yang mengatakan bahwa seorang laki-laki boleh menikah dengan 9 perempuan merdeka dengan mengambil dalil kata mathna wa thulatha dan ruba' diartikan 2 ditambah 3 ditambah 4. Lalu contoh dari kaidah yang keempat yaitu makna al-qaryah dan al-madinah dalam Al-Quran. Keduanya dalam Al-Quran bermakna satu, yaitu negeri. Sedangkan ulama mutaakhirin membedakan antara keduanya. Menurut mereka Madinah adalah tempat yang luas serta lebih maju peradabannya atau diistilahkan dengan kota. Sedangkan kata qaryah adalah tempat yang lebih kecil atau sempit dari Madinah atau diistilahkan dengan desa. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.